Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai kelainan atau penyakit pada tulang dan teknologi terapannya. Silahkan disimak ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai kelainan pada tulang. Yang pertama ada fraktura. Fraktura ini biasa juga kita kenal dengan istilah patah tulang. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya gambarnya, ini merupakan patah tulang atau fraktura. Patah tulang ini ada dua, yang digambar ini disebut dengan patah tulang tertutup. Nah, patah tulang tertutup itu maksudnya adalah bahwa jika tulang yang patah ini dia tidak sampai mencuat keluar atau dia tidak menembus kulit. Jadi kulitnya ini tetap tidak terluka ya. Patah tulangnya hanya ada di bagian dalam saja, tapi kulit sama sekali tidak rusak atau tidak terluka. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan patah tulang terbuka. Jadi patah tulang terbuka ini bisa diperhatikan pada gambar ini tulangnya mencuat keluar, jadi dia patah dan muncul di permukaan kulit. Nah, jadi di sini dia menyobek kulit, jadi tulangnya itu keluar dan menyobek kulit atau mencuat keluar sehingga patah tulang yang seperti ini biasanya menyebabkan terjadinya infeksi. Jadi dia rentan terkena infeksi. Kemudian yang kedua itu adalah fisura. Fisura ini adalah tulang retak atau retaknya tulang. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Ada yang tulangnya retak sampai patah ya, ada yang menyebabkan keretakan sampai patah. Jadi penyembuhannya juga lumayan lama kalau misalnya terjadi pada orang dewasa. Jadi retakan-retakan ini bisa dalam bentuk serpihan-serpihan ya, dalam bentuk retakan-retakan kecil yang otomatis ya butuh waktu penyembuhan, butuh waktu yang lama untuk penyembuhan. Kemudian yang ketiga adalah artritis. Nah, bisa diperhatikan pada gambar artritis ini ya, ini yang terjadi pada persendian biasanya. Di sini ada dua, yang pertama ada yang disebut dengan artritis eksudatif. Nah, untuk artritis eksudatif ini merupakan penyebabnya adalah radang getah ya. Jadi di sini ada getah di dalam sendi. Dia radang sehingga dia membengkak karena ada kuman. Jadi di sini bisa diperhatikan pada persendian itu dia mengalami pembengkakan, jadi dia membesar. Jadi adanya kuman ini menyebabkan terjadinya radang pada sendi. Kemudian yang kedua artritis sika. Artritis sika ini disebabkan oleh keringnya rongga sendi karena kurangnya minyak sinovial. Minyak sinovial ini merupakan minyak pelumas sendi ya, sehingga dia bisa menimbulkan bunyi pada saat tulang-tulang digerakkan. Itu disebut dengan artritis sika. Kemudian yang selanjutnya ada lagi yang disebut dengan nekrosis. Nah, nekrosis ini biasanya merupakan terjadinya kematian dan sel-sel tulang mengering yang disebabkan oleh rusaknya selaput tulang atau disebut juga dengan periosteum. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, ini yang disebut dengan periosteum. Periosteum ini merupakan selaput pembungkus tulang di mana pada periosteum inilah terdapat banyak pembuluh darah. Artinya periosteum ini berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tulang. Jadi kapan misalnya pada bagian tulang itu periosteumnya rusak, maka otomatis ada bagian tulang yang tidak mendapatkan suplai oksigen dan makanan, sehingga menyebabkan kematian pada sel-sel tulang. Nah, bisa diperhatikan ini ya gambarnya. Jadi karena periosteumnya rusak sehingga pembuluh darah yang mengantarkan nutrisi dan oksigen itu tidak mensuplai tulang tersebut sehingga sel-sel tulangnya itu menjadi mati, kering dan mati. Kemudian selanjutnya ada rakitis. Nah, rakitis ini posisi tulang, terjadi pembengkokan pada tulang kaki sehingga menyebabkan adanya ketidaknormalan bentuk tulang pada kaki. Bisa diperhatikan di sini ini merupakan bentuk tulang kaki yang normal. Ada kaki yang berbentuk huruf X atau yang berbentuk huruf O. Jadi ini berbentuk huruf X, yang ini berbentuk huruf O. Jadi berbentuk huruf X itu dia lututnya yang ketemu ya, tapi kakinya di bawah itu tidak bisa rapat
Sedangkan kalau dia berbentuk huruf O itu kebalikannya, kaki yang di bawah rapat, lututnya yang tidak bisa rapat. Jadi kelihatan jika dia berdiri dengan posisi siap itu lututnya tidak bisa dirapatkan pada kaki berbentuk huruf O, sedangkan pada huruf X itu bagian bawah kakinya yang tidak bisa rapat. Sehingga kelihatan ya kakinya, tulangnya ini berbentuk huruf X. Makanya disebut dia kakinya model huruf X. Nah, di sini dia penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin D atau zat kapur. Jadi bisa jadi terjadi pada saat si ibu hamil, dia kekurangan asupan vitamin D sehingga menyebabkan pertumbuhan tulang janin atau bayi itu tidak maksimal. Nah, kemudian selanjutnya kelainan karena posisi tubuh yang salah. Jadi untuk kelainan pada posisi tubuh yang salah di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan skoliosis. Skoliosis ini adalah tulang belakangnya bengkok ke samping. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ini ya, karena posisi duduknya salah pada saat dia belajar atau menulis. Dan ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama ya, bertahun-tahun terulang terus seperti itu, akhirnya tulang belakang ini bengkok ke samping dan dia menyebabkan jadinya permanen ya. Jadi posisi berdirinya juga nantinya bakalan kelihatan aneh karena badannya tidak dalam posisi lurus. Kemudian yang kedua bungkuk ya, atau biasa kita sebut dengan kifosis. Jadi ini juga karena posisi duduk yang salah pada saat belajar atau pada saat menulis ya, posisinya terlalu bungkuk sehingga tulang punggungnya menjadi melengkung ke belakang. Jadi tulang punggung membengkok ke belakang. Lama-kelamaan ini jika terus dilakukan secara berulang-ulang, ini bisa menyebabkan pembengkokan permanen pada tulang belakang dan pastinya bakalan sulit untuk diluruskan ya. Kemudian yang ketiga ini posisi yang ketiga itu adalah lordosis. Di sini bisa diperhatikan ya, tulang belakangnya itu dia bengkok ke depan. Jadi dia bengkoknya itu di daerah perut. Jadi dia bengkok ke depan di daerah perut, di daerah ini ya, maksudnya tulang belakangnya bengkok ke depan. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ini posisi normalnya ya, posisinya pada saat dia berdiri. Jadi agak kelihatan aneh karena tulang belakangnya dia bengkok ke depan. Jadi ini pun karena posisi duduk yang salah pada saat lagi belajar atau pada saat lagi menulis. Nah, kemudian yang terakhir ya ada layu semu. Layu semu ini diakibatkan oleh rusaknya cakra epifisis. Jadi cakra epifisis itu bagian bagian ujung tulang ya, bagian ujung pada tulang, disebabkan karena adanya infeksi sifilis sejak dalam kandungan sehingga tulang menjadi tidak bertenaga. Jadi bisa diperhatikan di sini dia mengecil ya. Itu disebut layu semu. Jadi akibatnya apa? Biasanya orang yang bersangkutan ini tidak bisa berjalan. Jadi dia kayak lumpuh ya. Karena tulangnya menjadi tidak bertenaga. Kemudian ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini mungkin tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar istilah osteoporosis. Jadi biasa kita sebut dengan tulang keropos. Jadi ini adalah gambar tulang yang normal. Setelah terjadi osteoporosis itu modelnya seperti ini. Dia jadinya berlubang-lubang. Ada banyak zat kapur yang hilang. Jadi kemampuan tulangnya mulai berkurang dan disertai dengan kerusakan struktur tulang sehingga tulangnya ini rapuh dan mudah patah. Nah, di sini untuk penyebabnya bisa disebabkan oleh gangguan metabolisme tulang, yaitu jika kerja sel penghancur tulang itu lebih cepat, artinya dia kerjanya melebihi daripada kerja sel pembentuk tulang. Penyebab lain itu juga disebabkan oleh proses penuaan yang disertai dengan menurunnya kadar beberapa hormon. Dan bisa juga disebabkan karena kurangnya kalsium dan vitamin D. Kemudian selanjutnya ada kanker tulang. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ada beberapa jenis kanker tulang ya. Ada yang timbul langsung dari tulang itu, ada juga yang kankernya itu bukan berasal dari tulang tersebut. Jadi kanker tulang ini merupakan pertumbuhan abnormal pada tulang. Jadi ada dua, ada yang disebut dengan kanker tulang primer. Jadi kanker tulang primer itu selnya
sel yang menjadi kanker itu berasal dari sel tulang. Contohnya ini osteosarkoma. Jadi bisa diperhatikan ini tumornya atau tumor ya itu berasal dari tulang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kanker tulang sekunder. Kanker tulang sekunder ini sel kankernya berasal dari sumber lain atau bukan dari sel tulang. Bisa diperhatikan di sini. Jadi untuk kanker tulang sekunder itu dia sel kankernya bisa berasal dari bukan sel tulang ya. Nah, kemudian untuk penyembuhan patah tulang ini ada beberapa teknologi ya sekarang yang dilakukan untuk mengatasi gangguan pada tulang. Yang pertama ya untuk patah tulang. Untuk patah tulang penanganan pertama itu bisa dilakukan dengan pembidaian. Pembidaian itu seperti ini ya. Kita menempatkan benda keras ya, benda keras misalnya kayu itu ditempatkan di daerah sekitar sekeliling tulang yang patah kemudian diikat. Ini tujuannya adalah untuk mencegah agar tulang yang patah ini tidak terlalu banyak bergerak sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Kemudian yang kedua masih penyembuhan patah tulang yaitu pemasangan gips. Jadi biasanya gips ini yang dipasang itu dia biasanya mengandung zat kapur ya. Jadi ini sangat membantu penyembuhan tulang. Di mana di sini gipsnya ini bermanfaat untuk membantu menahan dan menjaga ujung tulang yang patah supaya dia tetap pada posisi yang tepat. Jadi agar tulangnya tidak bergeser ya, maksudnya seperti itu. Dan untuk mencegah agar area di sekitar tulang ini agar area di sekitarnya bergerak selama proses penyembuhan. Jadi pemasangan gips ini juga akan membantu mencegah untuk menurunkan kontraksi otot sehingga menjaga area yang mengalami patah ya, fraktur agar dia tidak bergerak setelah proses operasi. Kemudian yang ketiga itu masih penyembuhan patah tulang itu adalah dengan pembedahan internal. Jadi untuk pembedahan internal ini biasanya dilakukan pada patah tulang terbuka utamanya ya. Pada patah tulang terbuka ini bisa dilakukan dengan pembedahan internal ataupun patah tulang tertutup. Jadi pembedahan internal itu kita menempatkan lempengan logam di tulang yang patah. Tujuannya adalah untuk membantu proses penyambungan tulang tersebut. Jadi artinya di sini proses pembedahannya dilakukan 2 kali. Pembedahan pertama itu dilakukan pada saat kita akan memasukkan lempengan logam maksud saya ya, lempengan logam pada tulang yang patah. Jadi tujuannya adalah untuk membantu menyambung. Nah setelah itu proses kedua itu pembedahan kedua itu pada saat tulang sudah tersambung, kemudian lempengan logamnya akan dikeluarkan. Jadi untuk memastikan bahwa tulang ini sudah tersambung ya, bahwa tulang yang patah ini sudah tersambung itu harus dilakukan ronsen. Jadi kita akan foto apakah betul tulangnya sudah tersambung. Kalau misalnya sudah tersambung, maka lempengan logam yang kita masukkan ini untuk membantu menyambung tulang itu bisa dikeluarkan. Jadi kita lakukan lagi pembedahan internal. Kemudian untuk yang kedua adalah penyembuhan kanker tulang. Nah, untuk penyembuhan kanker tulang ini bisa dilakukan tergantung pada tingkat keparahan kankernya, lokasinya, dan jenis kankernya. Jadi untuk penanganan kanker ini dapat dilakukan dengan cara operasi, kemoterapi, atau radioterapi. Nah, untuk operasi di sini ada 2, ada operasi pengangkatan tulang dan amputasi. Kalau operasi pengangkatan tulang ini dilakukan bila kankernya belum menyebar keluar tulang. Jadi hanya tulang yang terkena kanker itu yang akan dipotong ya, diangkat dan tulangnya masih bisa dibentuk kembali. Kalau amputasi ini biasanya pengangkatan bagian yang terkena kanker. Jadi contohnya misalnya di bagian tungkai, kaki bagian bawah ya, betis. Kalau misalnya di situ terjadi kanker tulang yang sudah menyebar, maka otomatis kaki tersebut harus diangkat, diamputasi ya, dipotong, kemudian akan dibuatkan kaki palsu. Jadi untuk proses berjalan itu harus menggunakan kaki palsu. Kemudian yang kedua bisa dilakukan kemoterapi. Kemoterapi ini adalah terapi dengan menggunakan zat-zat kimia. Jadi kita akan memberikan obat anti kanker melalui suntikan ke pembuluh darah. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut radioterapi. Radioterapi ini
Ini adalah terapi radiasi dengan memancarkan sinar radiasi tinggi ya, misalnya sinar X. Ini salah satu tujuannya itu adalah untuk memperlambat perkembangan sel kanker dan meredakan gejala. Kemudian yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Jadi transplantasi sumsum tulang ini biasanya dilakukan untuk memperbarui sumsum tulang yang rusak dan tidak lagi mampu memproduksi sel darah yang sehat. Jadi biasanya ini dilakukan pada penderita leukemia ya. Leukemia itu adalah kanker darah. Jadi darah putihnya yang diproduksi banyak dan ganas. Jadi ini penyebabnya adalah sumsum tulangnya rusak ya. Jadi dia harus diganti dengan sumsum tulang yang baru. Jadi istilahnya itu sekarang transplantasi sel induk atau sel punca atau stem cell. Ini sudah banyak dilakukan. Jadi otomatis karena kita ambil dari sumsum tulang, bagian dalam tulang, jadi tulang ini sifatnya keras, jadi artinya perlu dilakukan ada teknik khusus ya untuk melakukan mengambil sumsum tulang tersebut. Kemudian operasi penggantian sendi. Jadi ini bisa diperhatikan pada gambar. Ini contohnya penggantian sendi pada lutut. Jadi biasanya dilakukan pada untuk mengganti sendi yang telah rusak dengan sendi buatan yang biasanya terbuat dari lempengan logam ya. Biasa kita sebut dengan prostesis. Jadi operasi pergantian sendi lutut ini bertujuan untuk menghilangkan nyeri sendi yang rusak, memperbaiki lingkup gerak sendi yang rusak, serta mengembalikan kemampuan penderita agar bisa melakukan aktivitas harian tanpa rasa sakit. Jadi di sini sendinya diganti dengan sendi yang baru. Biasanya dia menggunakan logam tertentu. Oke, sekian untuk materi kita ya mengenai kelainan pada tulang dan teknologi terapannya. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.